Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Historia, di mana pada tanggal 20 November ini kita akan membahas tentang Hari Guru ya. Pastinya guru sebagai tonggak pendidikan di Indonesia begitu penting untuk kita bahas dan kita kenang sebagai seorang pahlawan yang memperingati ya, atau yang meningkatkan kualitas kemajuan suatu bangsa. Ya, bersama dengan dosen pendidikan sejarah yaitu Bapak Darsono MPD. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini bisa mengikuti acara pada podcast kali ini. Tentunya kami berterima kasih pada Bapak Darsono karena telah meluangkan waktu di podcast kali ini. Oke, bertepatan dengan 25 November 2024 di mana kita memperingati Hari Guru, dan pastinya ini menjadi satu momentum yang sangat-sangat baik bagi kita untuk membahas peranan guru di Indonesia, yang pastinya kita akan membahas tentang peran guru di generasi sekarang, atau yang bisa kita ketahui bahwasanya generasi sekarang itu rata-rata dari Gen Z. Bagaimana Gen Z dengan problematikanya dalam dunia pengajaran, dan bagaimana tantangan seorang guru dalam mengajar anak-anaknya yang terutama murid-muridnya didominasi dengan generasi Z atau Gen Z dengan berbagai macam problematikanya seperti itu. Oke, untuk Pak Darsono, ada suatu masalah yang terjadi di masyarakat kita, Pak. Jadi generasi sekarang, terutama saya sendiri yaitu Gen Z, Pak, itu dipandang masyarakat itu sebagai generasi dengan mental yang lemah, Pak. Terutama jika kita melihat banyak kasus-kasus yang bersebar di internet, bahwasanya banyak guru yang tersandung kasus kekerasan atau mungkin kesalahpahaman terhadap muridnya, yang notabene muridnya itu rata-rata dari Gen Z, begitu. Apakah itu menjadi suatu tantangan yang benar-benar harus dihadapi oleh seorang guru? Dan menurut Pak Darsono sendiri, bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru dalam menghadapi generasi Z dengan segala problematikanya seperti itu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Topik yang cukup menarik, bertepatan dengan tanggal 25 November 2024. Kita tahu 79 tahun yang lalu, ya, kurang lebih 100 hari setelah merdeka, itu berdiri organisasi PGRI, yaitu organisasinya profesi para guru. Sehingga pada kesempatan hari ini saya selaku pribadi mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga kedepannya guru itu akan semakin sejahtera, karena tanggung jawabnya juga cukup berat. Menyambut apa yang disampaikan oleh Mas Nezar tadi berkaitan dengan tugas guru, ya. Beberapa waktu yang lalu saya tergelitik dengan pernyataan Pak Mendikbud Pendidikan Dasar dan Menengah, ya, Pak Dr. Mukti, yang mengatakan bahwa di era sekarang pun, ya, seperti yang disampaikan Mas Nazar sebagai generasi Z, ya, itu peran guru tidak bisa digantikan oleh robot. Walaupun itu merupakan hasil, ya, karya manusia yang berupa artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mengapa demikian? Nah, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Nazar tadi, bahwa selama ini ada keluhan sedikit banyak tentang apa? Tentang perilaku siswa mahasiswa sekarang ini, di mana menurut pemikiran dan pandangan dari Mas Nazar ini bahwa ada sesuatu yang hilang. Yang hilang itu apa? Karakter. Yang hilang itu apa? Identitas. Yang hilang itu apa? Sopan santun dan sebagainya. Nah, sehingga tadi dikatakan oleh Mas Nazar bahwa sekarang ini tugas guru memang sangat-sangat luar biasa beratnya. Kemudian yang lain, ya, kita perlu pahami bahwa di era generasi sekarang ini, ya, generasi milenial atau tadi Mas Nezar menyebutnya sebagai generasi Z, ya. Ada juga yang menyebutnya Ijen itu apa? Internet generation, ya. Di mana semuanya itu sudah tersedia.
Sehingga seakan-akan bahwa peran guru itu nanti akan bergeser. Ya. Oleh apa? Oleh kemajuan teknologi ini. Tapi satu hal yang tidak bisa kita hilangkan ya adalah apa? Tujuan pendidikan itu kan harus komprehensif. Maksudnya komprehensif itu tidak hanya mencetak insan manusia yang pintar saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mencetak manusia yang pintar dan berkarakter. Nah, inilah tugas berat ke depannya. Sehingga kalau kita lihat perubahan paradigma cara belajar peserta didik sekarang ini kan mengalami perubahan. Bisa kita bandingkan ya, komparasikan bagaimana peserta didik sebelum abad 21 dan sebelumnya. Pada masa sebelum abad 21 ya, siswa itu diberi. Artinya guru memang mempunyai peran yang sangat sentral di dalam pembelajaran. Maka sering juga disebut sebagai apa? Sebagai teacher centered. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, ini paradigma juga akan mengalami perubahan. Perubahannya Pak, yang sekarang ini bahwa peserta didik atau siswa itu mencari, bukan diberi lagi. Sehingga perubahan dari diberi ke mencari, ini juga harus ada perubahan pada paradigma guru. Nah masalahnya adalah begini Mas Nezar. Kita tahu bahwa ada beberapa guru yang mohon maaf nih ya, yang usianya mungkin sudah agak lanjut ya, seperti saya misalnya. Nah, jadi berdasarkan dari teori Gen teori mengatakan bahwa apa ya, angkatan saya itu sebagai baby boomers. Sementara kalau Mas Naizar ini kan sebagai apa? Sebagai native generation. Jadi generasi yang hidup pada sekarang ini. Sehingga saya akan menjadi pendatang di dunia yang serba IT ini. Sementara kalau Mas Naizar ini kan lahirnya di sini, sehingga memang itulah fashionnya, itulah dunianya. Nah masalahnya akan terjadi apa? Terjadi kesenjangan antara guru yang lahir sebelum teknologi itu berkembang dengan peserta didik yang teknologi berkembang. Maka idealnya guru harus bisa menyesuaikan diri. Nah sehingga berdasarkan dari teori Gen tadi ya, atau Gen teori tadi, walaupun guru itu yang baby boomers, tapi ada juga beberapa guru yang antusias untuk mengikuti dan menggunakan perkembangan zaman. IT maksudnya. Sehingga jangan dikira bahwa semua guru yang sudah, mohon maaf ya, sudah agak-agak lanjut itu tidak bisa IT, jangan dikebiau ya seperti itu. Nah, memang ada beberapa guru yang sudah nyaman dengan dunia mereka pada saat itu, kemudian diminta untuk mengubah mindsetnya. Nah itu mungkin akan sedikit mengalami permasalahan, tapi saya yakin bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, seperti kalau kita lihat apa toh tagline-nya atau tema peringatan guru sekarang ini, guru hebat, negara kuat. Nah ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi pemerintah mencoba untuk realistik bahwa kemajuan bangsa SDM itu sangat dipengaruhi oleh guru yang berkualitas. Nah, permasalahan yang lain apa? Kesejahteraan guru. Mungkin kita masih sering mendengar ada guru yang mohon maaf ya pendapatannya ini mungkin sudah di bawah UMR. Iya, nah, tapi bagi guru-guru yang sudah negeri atau mungkin dari guru-guru yayasan yang yayasannya sudah kuat, itu mungkin sudah mapan. Sehingga kita perlu memikirkan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri itu bahwa apa? Bahwa untuk mewujudkan guru yang hebat ini kesejahteraan harus difikirkan. Nah, itu kira-kira Mas Naizar untuk permasalahan yang muncul pada masa sekarang ini. Ya. Baik Pak Darsono, dari pendapat Pak Darsono tadi bahwasanya guru, di mana seorang guru ini diharuskan atau memang harus berusaha untuk mengajarkan apa-apa yang dia tahu kepada generasi sekarang dengan cara yang memang generasi sekarang itu nyaman ya teman. Nah, bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran
agar lebih relevan bagi generasi sekarang, Pak. Mengingat seperti yang tadi Pak Darsono bilang kan, bahwasanya di generasi-generasi yang lalu seperti generasi Pak Darsono dan lain-lain, guru-guru itu kan banyak di mana didominasi dengan orang-orang yang lahir sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang gitu. Itu kan menjadi sebuah problematik dan sebagai tantangan besar banget ya, Pak. Menurut Pak Darsono sendiri, tantangan untuk menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan materi pengajaran terhadap generasi sekarang, apakah itu menjadi tantangan yang besar sekali atau tantangan yang cukup berat bagi guru di generasi Pak Darsono, ataukah hanya menjadi sebuah masalah kecil saja yang memang itu dari generasi ke generasi selanjutnya memang itu hal yang wajar seperti itu, Pak? Oke, baik ya. Jadi memang idealnya ya, guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Zaman kan berkembang sangat luar biasa cepatnya yang diikuti dengan teknologi. Nah, teknologi ya ini kan juga sebagai suatu piranti atau sebagai suatu alat bagaimana bisa membelajarkan peserta didik itu dengan baik. Nah, sehingga kalau kita ikuti di era-era sekarang yang tadi Mas Nezar sebutkan sebagai generasi Z ya, itu kan sudah sangat familiar dengan teknologi. Nah, maka guru mau tidak mau ya, berat tidak berat harus berusaha untuk apa? Untuk memanfaatkan IT ya untuk kepentingan pembelajaran. Karena apa? Karena jangan sampai nanti kita menggunakan berbagai macam teknologi yang bagus ya, tapi ada hal yang terlewatkan. Ya, yaitu apa? Yaitu attitude, karakter. Yang ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh AI sekalipun. Nah, sehingga peran guru ini memang sangat dibutuhkan. Nah, masalahnya bagaimana guru itu sendiri mau dan bersedia untuk berusaha mengikuti perkembangan zaman. Sekarang saya pernah ingat ada seorang guru yang mengatakan, saya ngajar sudah 25 tahun, materi yang sudah diberikan saya sudah ngelotok, sudah hafal, saya tinggal ngomong aja. Nah, tapi kan paradigma belajarnya sudah berubah, paradigma belajarnya sudah berganti. Nah, sehingga mau tidak mau guru ini juga dituntut apa? Dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan generasi sekarang ini. Nah, dan ini juga ada apa ya? Ada fenomena yang cukup menarik ini, Mas Nezar ya. Jadi negara-negara yang sudah mapan pendidikannya, taruhlah Polandia. Taruhlah negara-negara yang sudah mapan itu sekarang ada upaya untuk kembali kepada masa lampau. Masa saya kembali kepada masa lampau itu adalah bagaimana supaya peserta didik siswa itu terbiasa untuk membaca buku. Jadi konteksnya di sini membacanya, literasi. Ya. Karena sekarang ini kan hampir semua bisa kita dapatkan, hampir semua bisa kita cari di jejaring sosial. Sehingga siswa akan mencari apapun itu bisa di sana. Nah, tapi kadang-kadang yang mereka cari itu kan hanya sepotong, sebagian. Nah, maka alangkah lebih bagusnya jika mereka yang tahu sepotong itu kemudian dikonfirmasikan dengan buku induknya. Nah, sehingga di beberapa negara yang sudah mapan sekarang malah diwajibkan kembali untuk membaca buku yang betul-betul book ya. Bukan lagi untuk e-library-nya. Mungkin e-library-nya masih bisa. Masih karena itu masih bentuk buku utuh. Tapi kalau yang sudah medsos yang sudah dipotong-potong dan sebagainya, maka apa? Maka ada kemungkinan mereka akan tidak memahami konsep yang ada di dalam buku itu sendiri. Nah, karena itulah ya perlu kita perhatikan sekarang ini gejala-gejala yang seperti itu. Misalnya apa? Misalnya sudah ada beberapa guru yang mengeluh bahwa sekarang ini jarang sekali peserta didik yang membawa buku. Benar, Pak. Ya, yang membawa buku. Ya. Apalagi membacanya. Nah, tapi saya yakin bahwa untuk Mas Nezar dan teman-teman yang sudah paham IT ini memang sangat dibutuhkan. Ya, benar, Pak. Tapi untuk mendukung IT ini kita memang tidak lepas dari buku induknya. Ya.
Nah, sehingga nanti saudara akan mendapatkan pengetahuan yang betul-betul sesuai ya, yang betul-betul pas dengan apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, tapi saya setuju dengan Mas Nazar. Senang tidak senang, guru pun harus ikut untuk menggunakan, memanfaatkan IT di dalam proses pembelajaran seperti sekarang ini. Karena ini memang dunianya IT. Nah, sehingga bagaimana memadu padankan pembelajaran dengan IT. Nah, sehingga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Tapi saya yakin guru sudah banyak mengikuti pelatihan, guru sudah banyak mengikuti workshop, guru sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain seperti seminar yang berkaitan dengan pemanfaatan IT ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan keprofesionalan guru yang berkelanjutan, sehingga tagline ya guru hebat negara kuat itu mungkin nanti akan terjaga, terjamin. Dan saya sangat mengharapkan nanti untuk generasinya Mas Nazar, walaupun ya sudah pinter IT, sudah pinter yang lain-lainnya dengan teknologi, itu jangan lupa untuk selalu berliterasi dengan membaca buku. Ya walaupun di medsos ada kemungkinan itu memang semuanya sudah tersedia, tinggal cari saja. Kan begitu ya? Ya, tuh. Kira-kira begitu Mas Nazar. Jadi ada apa? Ada kewajiban bagi seorang guru untuk apa? Untuk belajar bagaimana mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Ya. Oke, dari pendapat Pak Darsono, saya ingin mengutip salah satu problematika yang benar-benar ini sedang booming sekali Pak di internet, bahkan di Indonesia. Di mana ada yang mengatakan, sebagian warga Indonesia yang mengatakan bahwasanya negara kita itu kurang maju karena memang generasinya tidak terdidik. Saya heran kan Pak. Padahal kayak saya melihat perjuangan guru dalam mengajar muridnya, bahkan ya kita dalam tanda kutip mohon maaf seperti guru-guru honorer dan lain-lain yang rela, yang jika kita bandingkan dengan pekerjaannya itu yang begitu mulia dengan imbalannya itu benar-benar tidak sesuai ya Pak. Saya juga prihatin sekali sebenarnya. Juga di generasi sekarang, apalagi di medsos-medsos ya, banyak sekali Pak. Kemarin contoh ada salah satu kasus di mana ada anak murid yang sudah diperingatkan atau ditegur oleh gurunya untuk mengikuti salah satu kegiatan di sekolah. Namun murid tersebut tidak mau dan akhirnya malah murid tersebut itu mengadu kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya itu menuntut gurunya ke pengadilan, Pak. Itu kan sesuatu yang miris gitu loh, Pak. Nah, jika pemerintah menggunakan slogan bahwasanya guru hebat maka bangsa ini menjadi kuat seperti itu, Pak. Apakah pemerintah benar-benar sudah menjamin kesenjangan dan kesejahteraan guru? Mengingat kalau menurut saya pribadi guru di Indonesia itu banyak, dan guru di Indonesia itu benar-benar, saya percaya guru di Indonesia itu benar-benar ikhlas pendidikan ilmunya pada muridnya. Namun apa yang saya lihat di lapangan itu miris dengan kelakuan muridnya. Nah, pastinya seperti banyak di berbagai macam kasus bahwasanya guru yang dituntut oleh muridnya, jarang kan kita melihat murid yang dituntut oleh gurunya, tapi guru menuntut muridnya. Murid menuntut gurunya. Itu kan sesuatu yang miris, Pak. Dan mirisnya lagi, terkadang di pengadilan guru itu kalah dalam pengadilan tersebut dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Itu kan sesuatu yang miris, Pak. Miris sekali. Saya juga melihatnya sangat miris sekali. Jadi menurut Bapak, bagaimana sejauh ini peran pemerintah dalam menyanjung tinggi nama baik seorang guru atau menjamin kesenjangan guru? Dimana kemarin-kemarin saya melihat salah satu postingan di internet bahwasanya wakil presiden kita Bapak Gibran itu menyatakan undang-undang perlindungan anak dan yang lainnya itu nanti akan ada lawannya. Ibaratnya ada yang bisa mengalahkan undang-undang tersebut jika mana undang-undang tersebut digunakan untuk melindungi anak yang notabene dia bersalah namun dia malah menyalahkan gurunya. Jadi bagaimana pandangan Pak Darsono tentang sejauh ini pemerintah dalam menjamin kesenjangan dan membangun bangsa ini dengan menyajikan guru dengan begitu profesional seperti itu. Baik ya. Jadi kita miris kemarin di salah satu guru yang masih honorer ya, Sulawesi itu, yang itu dianggap ya menganiaya murid yang kebetulan orang tuanya itu dekat dengan aparat atau sebagainya, yang akhirnya dipersoalkan.
Nah sebenarnya di sisi guru sendiri ya itu kan ada yang namanya kode etik guru. Wah, jelas. Kode etik itu untuk menjaga bagaimana kemartabatan profesi guru. Iya. Saya yakin setiap guru mesti memahami tentang kode etik itu. Masalahnya di sini adalah ketika ya, kode etik itu kadang-kadang dilawankan dengan yang namanya HAM. Hak asasi manusia. Ya. Kita ingat bahwa tokoh pendidik kita Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan sudah menjelaskan dengan gamblang bagaimana pendidikan itu agar berjalan dengan baik. Yang terkenal dengan namanya Tripusat Pendidikan. Jadi pendidikan itu melalui tiga pusat. Nah, yang pertama ini yang pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Jadi bagaimana keluarga ini berkontribusi terhadap pendidikan. Nah, yang kedua adalah sekolah. Sekolah jelas sebagai institusi yang memang ditugasi oleh pemerintah, dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu sarana untuk mendidik peserta didik. Agar mereka tidak hanya sekedar pintar tapi juga berbudi pekerti atau berakhlak dan syukur-syukur menjadi yang terampil. Jadi ketiga-tiganya ini harus secara komprehensif. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah sayangnya ya ketiga poros ya, ketiga pilar dalam dunia pendidikan ya, keluarga, sekolah, masyarakat yang kadang-kadang tidak atau belum ya mungkin belum begitu dipahami. Kita masih mendengar bahwa orang tua itu begitu percayanya terhadap guru. Nah sehingga ketika di sekolah sudah pokoknya ini saya pasrahkan kepada sekolah. Baik tidaknya sekolah. Nah, padahal kalau kita cermati secara lebih luas, lebih dalam kan waktunya lebih banyak di rumah. Nah maka dianya kan harus ada apa? Ada koordinasi antara apa? Antara guru dengan orang tua. Orang tua memantau bagaimana perkembangannya di sekolah. Guru memberikan laporan kepada orang tua. Nah, sehingga ketika komunikasi itu terjalin ya, maka akan ada saling menguatkan antara sekolah dan orang tua. Demikian juga dengan masyarakat. Nah, sehingga ketika ketiga-tiganya itu sudah mempunyai visi yang sama, saya yakin ya, kode etik akan bisa terjaga dengan baik ya. Kode etik kan ada 9. Tapi kalau kita sederhanakan itu kan mengurus bagaimana hubungan antara guru dengan murid. Nah, sehingga kita pernah mendengar ada guru yang mohon maaf ini ya, yang kurang begitu memahami. Jadi ketika dia menghukum tanda kutip itu bukan menghukum yang mendidik tapi mendukung yang fisik. Misalnya suruh lari lapangan sampai pingsan. Suruh untuk membersihkan kamar mandi beberapa. Nah, sehingga ini menyebabkan apa? Menyebabkan orang tua itu menjadi mohon maaf kurang terima. Iya, kurang ya. Betul. Padahal kalau kita lihat misalnya angkatan saya dulu itu ya, guru mengarahkan anaknya itu orang tua jarang yang marah. Kenapa? Karena mereka paham bahwa anak saya diperlakukan seperti itu oleh guru mesti ada sesuatu yang kurang pas. Nah sekarang ini kadang-kadang kan tidak begitu jelas. Sehingga contohnya sampai guru dipidanakan dan sebagainya. Dan itu akan apa? Akan menjadi suatu fenomena yang cukup menarik sekarang ini, betul Mas Nezar ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menegakkan kode etik ini supaya apa? Supaya bisa diterima oleh masyarakat. Harus kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa tugas pendidikan itu adalah tugas bersama. Memang kalau di sekolah itu poinnya adalah pada guru. Tapi ketika anak di luar sekolah ya masyarakat, orang tua ikut untuk bertanggung jawab bagaimana mendidik peserta didik, mendidik anaknya. Yang sekarang kadang-kadang yang sangat berat itu kan dilawankan dengan HAM, ini pelanggaran HAM dan sebagainya. Nah, sehingga undang-undang tadi nanti kemungkinan kira-kira akan ada yang mengatur yang kira-kira itu tidak akan terjadi konflik yang berkepanjangan antara orang tua dengan tidak saling melaporkan dan sebagainya. Jadi kalau memang guru itu betul-betul melakukan pelanggaran kode etik itu ada mekanismenya.
Dan mekanisme itu harus diikuti, dan ketika mekanisme itu akan diikuti, maka guru nanti akan mendapatkan perlakuan yang sesuai. Misalnya salah ya betul, nanti ada sanksinya. Iya, Pak. Ya, tapi secara organisatoris. Nah, maka ini butuh apa? Butuh kontrol dari masyarakat agar guru-guru itu melaksanakan tugasnya ya sesuai dengan kode etik yang sudah dipahami bersama-sama. Kira-kira itu, dan ini cukup miris juga Mas Nezar. Bahkan dulu pernah ada gini, ya sudah kalau memang bapaknya tentara misalnya, tidak terima anaknya di ini, ya sudah Pak, didik aja sendiri di rumah. Nah, nanti akan apa? Konflik yang berkelanjutan. Iya, nah, makanya kita saling memahami, kita saling untuk mengisi, kita harus saling untuk bahu-membahu, bahwa pendidikan itu tidak hanya menjadi tugasnya sekolah, tidak hanya menjadi tugasnya guru, tapi menjadi tugas bersama orang tua, masyarakat. Sehingga kalau masing-masing itu akan melakukan tugasnya sesuai dengan porsinya, ya saya kira nanti tujuan pendidikan di Indonesia mudah-mudahan akan bisa tercapai. Kira-kira begitu Mas Nizar. Dan satu masalah yang paling besar yang dihadapi oleh guru sekarang ini apa? Kesejahteraan. Ya. Kalau di negeri mungkin ya sudah sejahtera, tapi di teman-teman kita yang belum, kadang-kadang kan pendanaannya dari masyarakat. Aduh. Nah, masyarakat dapatnya berapa? Nah, itu harus berbagi. Tapi ya tadi karena unsur pengabdian yang begitu kuat dari guru, maka gaji kadang-kadang itu tidak menjadi prioritas. Iya, Pak. Tidak menjadi prioritas. Tapi bagaimana mereka bisa bisa mendarmakan kebaikan, bisa mendarmakan tugasnya dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kira-kira Mas Nezar. Tapi mudah-mudahan kedepannya nanti Pak Abdul Mukti ini sudah bisa menerima, sudah bisa melakukan evaluasi agar ya tugas guru yang mulia ini semakin diperhatikan, sehingga ya kalau guru-gurunya sudah hebat ya mudah-mudahan negaranya nanti juga betul-betul kuat ya. Guru hebat, negara kuat. Itu Mas Nezar kira-kira. Ya, dan pastinya harapan bagi semua guru di Indonesia pastinya mensejahterakan semua golongan. Betul. Dan pastinya kalau misalnya guru pun sejahtera, murid pun sejahtera, dan Indonesia makin kuat seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Walaupun sekarang masih banyak kita melihat kasus-kasus di Indonesia di mana seakan-akan hukum itu tumpul Pak bagi seorang guru. Ini menjadi satu problematika. Apalagi kalau diembel-embel korbannya itu, atau bahkan orang yang bukan termasuk korbannya ini salah satu bagian keluarga dari aparat seperti itu, ya. Kan menjadi satu tantangan besar bagi guru. Jadi guru tantangannya di luar ya ada, di dalam pengajaran juga ada. Betul. Begitu berat sekali ya Pak. Ya. Dan yang terakhir Pak, apa pesan Pak Darsono untuk generasi sekarang, yaitu termasuk saya Gen Z, ya, dalam menuntun bangsa ini menuju puluhan tahun ke depannya seperti itu Pak. Baik ya. Terima kasih Mas Nezar. Jadi saya sangat teringat ya, dan sangat terkesan dengan suatu pernyataan bahwa generasi sekarang ini diibaratkan sebuah buah yang menarik ya, stroberi. Tapi yang perlu kita pahami di sini, stroberi itu menarik, manis. Tapi tidak bisa tahan lama. Artinya apa? Artinya semua yang diperoleh, dicari secara instan itu nanti juga lenyapnya tidak akan bisa bertahan lama. Nah, karena itulah maka saya katakan tadi bagaimana kita bisa memberikan penguatan kepada peserta didik yang serba melek teknologi ini, agar memanfaatkan teknologi untuk sebaik-baiknya demi kepentingan pribadi ya, kepentingan pengetahuan yang nantinya akan bermuara pada kemajuan suatu bangsa. Nah, sehingga ketika itu nanti terwujud, saya yakin bahwa di tahun 2045 ya, tahun emasnya Indonesia ya, angkatannya Mas Nezar dan teman-teman itu kan harus memegang peranan yang tidak ringan, tidak mudah. Sehingga bagaimana nanti tali estafet kepemimpinan Mas Nezar dan teman-teman ini bisa untuk semakin
semakin menguatkan bangsa Indonesia ini untuk menuju negara, menuju bangsa yang cerdas sesuai dengan tujuan mendirikan bangsa ini. Nah, karena itulah ya saya berpesan kepada semua teman-teman peserta didik ya, ilmu itu memang harus kita raih. Teknologi harus kita kuasai. Teknologi is power. Tetapi jangan lupa ada attitude, ada karakter dalam rangka untuk membentuk karakter bangsa, karakter body nation. Yes. Jangan sampai nanti kita kehilangan identitas dirinya. Betul, betul. Nah itulah sehingga bagaimana kita bisa mengkolaborasikan karakter ini di dalam pendidikan yang serba maju, serba canggih, serba luar biasa ini. Sehingga kita pintar tapi tetap orang Indonesia. Tetap orang Indonesia. Ya, mungkin gitu Mas Nezar. Mungkin dari Mas Nezar juga ada pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman peserta didik ya. Monggo nanti bisa kita combine ya, kita samakan. Jadi yang apa ya, mungkin Mas Nezar saya masih ingat dengan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pelajar di era sekarang ini yang serba maju ini, communication, collaboration, ya, creativity sama critical thinking. Nah, ini harus dikuasai betul. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti betul-betul menjadi orang yang ahli IT tapi tetap berkarakter. Iya, gitu. Terima kasih sekali untuk Pak Darsono yang telah memberikan saran bagi kita generasi Z yang nantinya akan menyambung tali estafet perjuangan dalam memajukan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Insya Allah ya Pak. Ya, Insya Allah. Dan semuanya ada di pundak Mas Nezar dan teman-teman. Dan ini menjadi suatu tantangan bagi kami sendiri dan menjadi beban yang benar-benar harus kita pikul bersama, karena kalau nggak bersama-sama, kalau di lain sisi ada pihak yang malah ingin menurunkan kualitas SDM kita, itu malah kita tidak bisa menuju Indonesia Emas, tapi malah menuju Indonesia cemas. Sangat-sangat mengkhawatirkan ya Pak. Saya juga sempat khawatir bagaimana Indonesia ini emas 2045, sedangkan generasi sekarang itu kita banyak ya problematika Gen Z dan lain-lain itu, sampai saya sendiri yang Gen Z pun terbilang seperti heran Pak dengan orang-orang seperti itu, generasi-generasi sekarang. Semoga generasi-generasi sekarang masih bisa mempertahankan Indonesia dan masih bisa mempertahankan identitas kita sebagai orang Indonesia yang pintar dan kuat seperti itu. Karena dalam di tahun ini, di Hari Guru ini, dengan slogan bahwasanya guru hebat Indonesia kuat, itu menjadi suatu impian pastinya bagi bangsa ini untuk memajukan bangsa, dan pastinya kita sebagai pelajar akan selalu berusaha dan pantang menyerah, karena yang namanya Gen Z sekarang itu Pak, itu mental health itu benar-benar menjadi problematika yang serius gitu. Jadi bagaimana kita bisa memajukan bangsa ini sedangkan kita sedikit-sedikit mental health itu menjadi satu tantangan bagi diri kita sendiri, karena untuk mengatur diri kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Darsono pada hari ini telah bersedia untuk menjadi inspirasi bagi kami semua dalam memperingati Hari Guru, dan semoga semua yang telah Pak Darsono sampaikan di sini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bagi para penonton dimanapun Anda berada, yang pastinya akan selalu menayangkan podcast Historia di episode selanjutnya, dan nantikan kami di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Darsono atas kesediaannya, dan saya Muhammad Rizal Fatih Budiansyah. Salam undur diri dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.